hutan yang sudah rusak. Dan kerusakan ini berlanjut terus. Lanjutnya adalah tiap 10 menit rusak hutan seluas 6 lapangan bola. Jadi kita duduk di sini sudah lebih dari 10 menit, hutan seluas 6 lapangan bola rusak. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi strategi kami adalah yang sudah rusak ini, 77 juta hektar ini, sebagian sesuai kemampuan kita, kita robah menjadi lahan produktif. Saudara-saudara sekalian. Dengan demikian, kita mengejar, hitungan kami kita punya 20 tahun. Our window of opportunity, kita masih punya, we have 20 years, hitungan kami. Dalam 20 tahun ini, kita harus segera membuat Indonesia swasembada pangan, swasembada energi, kemudian perbaiki kesejahteraan rata-rata rakyat Indonesia, perbaiki kesehatan, pendidikan, dan membuat berhasil program keluarga berencana. Karena yang kita kejar sekarang adalah bom, yaitu ledakan penduduk, the population explosion. Ledakan penduduk, kita tambah tiap tahun tambah 5 juta mulut baru yang harus kita beri makan. Baik, Bapak, terima kasih. Kita akan lanjutkan dengan pertanyaan lainnya, masih tentang sektor yang tadi, pangan, kelautan, pertanian dan kelautan. Silakan Ibu, silakan sebutkan nama dan asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Prabowo dan Pak Hatta yang saya hormati, saya Nada Soraya Jayakusuma dari Provinsi Kepulauan Riau. Pertanyaan saya adalah mengenai kebijakan kelautan nasional, Pak. Sebagaimana yang kita ketahui, Indonesia sebagai sebuah negara maritim terbesar di dunia. Namun sampai saat sekarang, tidak ada satupun kebijakan yang membuat kita bisa mandiri dalam negara kita sendiri. Karena kebijakan tersebut tidak mengarah kepada kelautan, terutama illegal fishing dan segala sesuatunya. Kadin Indonesia, Pak, saat sekarang telah membuat Provinsi Kepulauan Riau untuk menjadi pilot project dalam rangka menjadikan Provinsi Kepulauan Riau adalah Marine Culture Province. Yang saya ingin tekankan selain industri kebijakan kelautan nasional, apa pendapat Bapak tentang pendirian Pengawal Laut dan Pantai Republik Indonesia atau Indonesia Sea and Coast Guard? Karena itu penting, Pak. High cost ekonomi adanya di laut. Jadi kami mohon jika nanti Bapak-Bapak terpilih bisa melanjutkan program tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditanggapi dan dijawab. Baik, terima kasih Ibu Jaya Kusuma. Saya sangat sependapat bahwa kita harus memperkuat konsentrasi kita dalam dunia maritim. Kita banyak kehilangan kekayaan kita. Ini sedang ramai sekarang. Berapa banyak sih yang kita hilang kekayaan kita, ya kan? Salah satu tim pakar saya membawa angka kepada saya tadi pagi, ya, kehilangan kita dari laut saja tiap tahun menurut tim pakar ini, ya, harus diverifikasi. Tetapi angka yang saya dapat sungguh sangat mengejutkan. 100 triliun tiap tahun, 10 billion US dollars dari sektor kelautan. Jadi saya sangat sependapat kita harus memperkuat pemerintah. Tadi saya katakan di saat atau pada saat dunia swasta belum siap, ragu-ragu atau belum punya kemampuan, pemerintah harus proaktif, ya, dengan berbagai cara, memberi fasilitas, memberi insentif, memberi tax holiday, memberi banyak sekali insentif yang bisa kita berikan supaya ada industri processing hasil laut. Kemudian kapal-kapal kita harus kita perbanyak,
kapal processing, mothership, dan saya sangat sependapat Coast Guard kita harus kita perkuat, Angkatan Laut kita harus kita perkuat untuk menjaga kekayaan laut Republik Indonesia. Baik. Bisa ditambahkan kalau ada masih ada waktu, silakan. Bapak? Silakan, masih ada 1 menit. Terima kasih. Saya kira saatnya kita, konsep atau strategi pembangunan kita sebagai negara kepulauan, sejak deklarasi Juanda yang belum banyak kita sentuh, Pak SBY sekarang sudah mulai melihat pembangunan berbasis maritim. Oleh sebab itu kita bisa menjadi negara dengan basis industri maritim yang kuat. Asalkan 2 hal kita lakukan. Pertama, secara komprehensif, kita mengembangkan sistem transportasi yang handal untuk menekan kos logistik yang sekarang 14,08% terhadap biaya produksi. Kita tekan at least sebelum 2017 menjadi 10%. Maka dengan demikian, para nelayan kita, para petambak di pesisir, para perumput laut yang beroperasi di laut dan mineral tambang-tambang laut bisa sangat efisien untuk mengembangkan industri berbasis maritim. Saya sungguh yakin kekhasan Indonesia ini akan menjadikan kita sebuah negara maritim yang terkuat di Baik. dunia. Iya. Terima kasih, Pak Hatta. Tadi jawaban dan juga pertanyaan dari sisi industri kelautan, perikanan, dan juga pertanian. Kami akan lanjutkan pemirsa sesaat lagi. Ada pertanyaan dari mengenai perdagangan dan juga investasi dan juga energi. Jangan Ya. kemana-mana, tetap bersama kami di Dialog Kadin dengan Capres-Cawapres 2014. Produk-produk besi baja. Saya akan memberikan contoh, Pak, yang konkret tetapi sederhana. Pak Prabowo tadi siang baru saja mengunjungi Pasar Tanah Abang. 20 tahun yang lalu, kalau kita mengunjungi Pasar Tanah Abang, dengan mudah kita dapatkan sepatu diproduksi oleh Cibaduyut, tas dari Bandung, baju-baju pakaian dari Bekasi dan sebagainya. Tetapi sekarang di Pasar Tanah Abang dikuasai oleh produk impor, kebanyakan dari Tiongkok. Pak Prabowo adalah orang yang saya kenal sangat konsisten mendukung kemandirian bangsa di segala pihak. Dan untuk itu apabila Bapak terpilih menjadi presiden dan Pak Hatta terpilih jadi wakil presiden, pertanyaannya, apakah visi besar Bapak dalam mendukung pembangunan industri nasional yang tangguh, kuat, berdaya saing, sehingga memproduksi produk-produk yang berkualitas dan kompetitif? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan. Silakan langsung dijawab. Strateginya, Pak. Pertanyaan saudara adalah sangat-sangat strategis, dan sebetulnya pertanyaan itu saya yang ingin tanya kepada para pengusaha. Saya ingin tanya kepada para wira swasta Indonesia, kepada para insinyur Indonesia, kepada para konglomerat Indonesia. Saudara-saudaralah yang seharusnya memimpin pembangunan manufacturing industri di sebuah negara. Kan begitu? Nah, tapi pemerintah harus mendukung para entrepreneurnya, para wira swastanya. Jadi saya bersama pemerintah saya, jika nanti mendapat mandat, ya, akan sangat mendukung inisiatif para pengusaha untuk ikut serta dalam pembangunan industri manufacturing. Itu yang kita harapkan dari para insinyur-insinyur kita, para pelaku-pelaku ekonomi kita. Kita mendambakan mobil buatan Indonesia. Saya ingat masa kejayaan tahun 90-an, kita masih disebut macan Asia. Saya di kantornya saudara Abu Rizal Bakri, di mejanya ada maket mobil yang beliau rencanakan ingin membuat. Mudah-mudahan nanti masih terwujud cita-cita seperti itu.
Jadi saya ingin adanya Indonesia Incorporated. Saya ingin kerjasama antara pemerintah, para pelaku ekonomi, pengusaha, para politisi di DPR, para buruh, pemimpin buruh, para akademisi di kampus. Kita harus bekerja sama dengan erat. Kita harus menjadi Indonesia Incorporated. Jadi, beritahu apa yang Anda butuh, kita akan berjuang untuk dukung saudara-saudara. Baik. Baik. Malam. Kepada Pak Capres Prabowo Subianto dan kepada Pak Cawapres Hatta Rajasa, nama saya Elmar Bauma, Dewan Anggota dari International Business Chamber. Pertanyaan saya adalah, ekonomi Indonesia sangat terbantukan oleh investasi dari luar negeri dan kepercayaan dunia luar. Jika Bapak dan Bapak Wapres dan Bapak Cawapres dipilih menjadi presiden, apakah yang ada akan merupakan prioritas untuk mengembangkan investasi di Indonesia? Apakah itu ada di bidang investasi hilirisasi atau di bidang industri industri substitusi impor atau di industri yang bertumpu kepada padat kerja. Ya. Terus bagaimana pandangannya Bapak Wakil Presiden tentang peran penanaman dari luar negeri, penanaman asing di dalam bidang pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Baik, terima kasih Pak Elmar. Investasi, silakan dijawab. Baik, terima kasih. Jadi tadi saya singgung prioritas strategi kami adalah untuk mengamankan pangan Indonesia dan energi Indonesia, untuk menjaga dan mengejar kemajuan ekonomi, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kita yang tertinggal. Tadi saya singgung kita akan membangun jutaan hektar lahan produksi baru. Dan ini saya kira peluang untuk investor-investor dari luar. Kita butuh teknologi, kita butuh alat peralatan, kita butuh benih-benih yang terbaik, kita butuh keahlian yang terbaik, kita butuh sistem logistik, kita butuh seluruhnya dari hulu sampai hilir. Mata rantai seluruhnya kita butuh peran dari mana-mana. Jadi saya kira ini sesuatu lapangan investasi yang menarik bagi perusahaan-perusahaan di luar Indonesia. Kemudian kami sangat mendukung investasi asing, ya. Bagi kita tidak, tadi kalau Bapak mendengar, ya, dalam konsep besar saya mengatakan bagi Indonesia yang sudah di abad ke-21, silakan bersaing, lari, kuat, take off. Untuk yang sudah kuat, saya kira berlaku, ya. The least government is the best government. Jangan terlalu banyak hassle dikasih kepada para pelaku ekonomi. Concern pemerintah Indonesia harus kepada mereka yang tertinggal. Tapi ini juga peluang bagi investor asing. Bayangkan, sekarang ada 100 juta, menurut Bank Dunia, 100 juta orang Indonesia yang di bawah garis kemiskinan. Kalau pakai ukuran Bank Dunia, $2 sehari. Bayangkan kalau mereka naik pendapatannya. Ini peluang, ya. Pertumbuhan kita naik, daya beli rakyat naik, konsumsi akan naik, perputaran ekonomi kita tambah cepat. Jadi kita sangat ingin investasi asing, tapi tentunya
kita ingin investasi asing yang benar, yang sungguh-sungguh ikut serta dalam pembangunan ekonomi kita. Baik, terima kasih Pak Prabowo. Waktunya sudah habis, nanti bisa dielaborasi di sesi selanjutnya karena masih ada sesi lainnya, ada 2 sesi lagi. Tapi di sesi ini kita habiskan masih ada satu penanya lagi. Penanya lagi yang sudah kesempatan. siap, sudah mengangkat tangannya. Silahkan Ibu. Terima kasih Pak Prabowo dan Pak Hatta yang saya hormati. Nama saya Sinta Wijaya Kamdani, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia. Kalau kita lihat Pak, saat ini penggunaan BBM terus meningkat. Begitu juga dengan subsidi BBM, ekspor batu bara, juga dengan import bahan baku petrokimia terus meningkat, BBM ke gas. Juga pembangunan kilang dan pusat petrokimia terpadu. Juga insentif Pak. Insentif apa yang bisa diberikan untuk pengelolaan dan pemurnian mineral? Yang kedua, kalau kita lihat Pak, pada saat ini salah satu kebijakan utama pemerintah, tadi Bapak juga sudah sampaikan, adalah ketersediaan energi yang memadai. Nah ini juga terutama untuk energi baru dan terbarukan. Pertanyaannya adalah, bagaimana Pak, kalau kita lihat tidak bisa bersaing tentu saja dengan fosil energi yang bersubsidi. Jadi bagaimana program Bapak untuk pengembangan energi terbarukan ini? Baik. Silakan langsung saja. Baik, ini memang masalah yang mendesak di hadapan kita. Mau tidak mau kita harus mengalihkan subsidi yang begitu besar sekarang, yang akhirnya tidak produktif, justru akan membebani ekonomi kita secara keseluruhan. Sekarang adalah bagaimana kita harus mencari tekniknya, bagaimana. Intinya adalah, kalaupun kita yang harus kita lakukan, kita kurangi subsidi, tetapi kita tetap harus melindungi kelompok masyarakat yang paling miskin dan yang paling lemah. Nah, karena itu istilah kami adalah mengalihkan subsidi ke targeted, ke sasaran-sasaran tertentu. Sebagai contoh, di banyak negara ada penggunaan kupon, voucher, dan sebagainya. Jadi kita ingin nanti subsidi yang tepat sasaran, di ujung. Ini perhitungan kita bisa turunkan subsidi yang kita keluarkan, kita bisa turunkan mungkin setengah sampai dengan 2/3. Dalam 3 tahun kita bisa turunkan subsidi. Insya Allah dalam 4-5 tahun kita bisa benar-benar minimalkan subsidi. Tetap harus ada bantuan, perlindungan, safety net untuk kelompok yang paling lemah, kelompok yang paling miskin. Dengan demikian, kita bisa akhirnya harga untuk bioetanol, biofuel bisa ekonomis dan bisa kompetitif. Kita akan sangat mendukung pembangunan refinery baru, sangat urgen. Kemudian petrokimia kita juga harus dukung. Bagaimana cara dukung? Kita bisa memberi insentif-insentif yang banyak, tax incentives, tax holidays, penyediaan lahan dan sebagainya. Saya kira itu. Ya. Baik. Dan Pak Hatta Ya, silakan. saya tambahkan sedikit. Masa depan kita ada pada renewable energy. Kalau kita melihat hari ini, kita memang memiliki 6 juta barrel oil equivalent energi di luar biomass. Tapi konsumsi kita sudah mendekati 4 juta. Boleh masih diekspor 2 juta. 2025 kita perlu 9 juta barrel oil equivalent per day apabila senario pertumbuhan kita di atas 7%. Oleh sebab itu, masa depan kita pada renewable energy. Mari berikan insentif mulai sekarang, jangan tertinggal, jangan lupa. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hatta. Bertanya? Silakan Bapak. Terima kasih. Selamat malam Pak Prabowo Subianto, calon Presiden Republik Indonesia, dan Muhammad Hatta Rajasa, calon Wakil Presiden Republik Indonesia. Saya Adolf Alpius Asmuruf, Ketua Umum Kadin Provinsi Papua. Yang saya tanyakan,
problem konektivitas dan infrastruktur menjadi kendala utama bagi pembangunan ekonomi di Indonesia Timur. Kadin berharap untuk mempercepat hal tersebut di atas harus dilibatkan pihak swasta. Selama ini yang terjadi selalu dimonopoli oleh badan usaha milik negara. Bagaimana menurut Bapak, pendapat Bapak dan tanggapan Bapak? Terima kasih. Iya, langsung silakan. Terima kasih. Peran swasta memang harus kita dorong. Saya kira 3 hal penting yang harus kita lakukan. Pertama, semua pembangunan infrastruktur yang secara commercially viable jangan disentuh APBN lagi. Serahkan kepada swasta. Apabila secara economically viable, commercially not viable yet, belum viable, pemerintah bisa memberikan viable gap fund sehingga swasta kita berperan di dalam pembangunan infrastruktur dengan tingkat keekonomian yang cukup. Pemerintah harus menjaga IRR-nya. IRR inilah yang dijaga agar swasta kita dapat berkembang tumbuh, tidak hanya pada sektor real saja, tapi sudah bisa masuk ke dalam infrastruktur. Yang kedua, jangan pernah ada monopoli. Oleh sebab itu, kalau ada penugasan kepada BUMN, hanya yang betul-betul bersifat spesifik, mendesak di frontier area, dan memerlukan kecepatan yang tinggi. Itu pun kalau kita perlukan. Selebihnya, open tender secara fair, terbuka, dan berikan dorongan kepada swasta nasional kita lebih baik lagi, dengan menggunakan teknologi-teknologi dalam negeri kita sedapat mungkin, sebanyak mungkin, dan juga sedapat mungkin memberikan pembiayaan-pembiayaan melalui skema-skema public-private partnership yang memungkinkan swasta kita bisa masuk ke infrastruktur. Dan saya sungguh meyakini apabila pembiayaan ini kita perhatikan dengan serius melalui skema yang kita atur dengan baik, public-private partnership, maka saya sungguh meyakini akselerasi pembangunan infrastruktur, connectivity terutama di luar Jawa akan terdorong lebih cepat lagi pembangunannya. Saya sungguh meyakini itu. Terkait connectivity, nah connectivity ini adalah sesuatu yang sangat vital. Indikatornya harus kita bisa ukur, yaitu turunnya ongkos logistik, barang dan jasa serta orang. Disinilah pentingnya kita membangun infrastruktur yang agak agresif. Karena kalau dari sisi demand side saja, tanpa ada supply side, dari production, lambat kita mengalami pertumbuhan. Oleh sebab itu saya ingin mengatakan bahwa kita harus berani investasi di infrastruktur dari sisi supply side, agar kita dapat mendorong pertumbuhan kita lebih cepat dan lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Hatta. Kita akan lanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya.